Jadi di pertemuan ini setelah kita ya ujung-ujungnya kan kita akan mempelajari gambar susunan ya. Ini materi terakhir adalah gambar susunan, gambar kerja, sorry. Nah, terakhir kita belajar tentang toleransi. Jadi toleransi itu kalau di gambar kerja ya, gambar kerja yang kita buat nantinya itu akan selalu disimpan simbolnya seperti ini dan di sini. Kemudian beberapa nilai akan dicantumkan bersebelahan dengan dimensi ya. Jadi kita udah belajar, kalau kita review yang pertama itu kita belajar bagaimana menggambar itu dengan proyeksi ya. Ini proyeksi isometri, kemudian ada proyeksi Eropa ya. Proyeksi Eropa, proyeksi Amerika gitu. Kemudian kita juga belajar standarisasi ketebalan garis ya. Poin keempat, kemudian standarisasi tinggi huruf ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga belajar tentang bagaimana kita cara memotong ya. Ini bagaimana kita cara memotong, kemudian bagaimana kita memberikan garis potongnya. Nah, kemudian juga kita belajar tentang penunjukan khusus ya, dan penunjukan khusus itu bagaimana misalkan penggambaran ulir luar, ulir dalam ya. Kemudian bagaimana penggambaran pandangan khusus, detail ya. Detail di sini nggak ada. Oke, nah ini detail ya, seperti ini. Pandangan khusus. Bagaimana menunjukkan pandangan khusus, kemudian memperpendek gambar ya, menggunakan pemendekan gambar seperti ini. Kemudian kita juga sudah belajar toleransi khusus sudah, dan terakhir sekarang kita akan belajar tentang harga kekasaran. Harga kekasaran kalau kita perhatikan itu simbolnya seperti ini. Dia selalu dicantumkan di pojok kiri atas bersebelahan dengan nomor pos. Ini adalah nomor pos ya, nomor partnya, part itu nomornya nomor berapa, kemudian sebelahnya itu ada simbol kekasaran dan di bawahnya ada nilai toleransi umum yang berlaku. Nah, 3 komponen ini harus selalu ada dari sebuah gambar kerja. Salah 3 yang harus ada di gambar kerja, part. Ya, nantinya part ini komponen. Part itu apa? Nanti kita akan pelajari. Nah, jadi sekarang kita pelajari dulu yang gambar kerja, nilai kekasaran, sorry. Nah, nilai kekasaran itu kalau kita harga kekasaran ya. Nah, harga kekasaran itu gampangnya begini. Setiap permukaan sebuah benda itu dia pasti selalu punya nilai kekasaran. Nilai kekasaran itu apa sih? Kalau kita lihat benda secara mikroskop gitu ya, ataupun secara kasat mata, itu ternyata memiliki ketinggian yang berbeda-beda gitu. Permukaannya itu dia punya tingkat kekasaran atau kehalusan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di mikroskop gitu ya, atau menggunakan kaca pembesar, menggunakan penampang potong, itu kita akan melihat permukaan benda itu seperti gunung dan lembah gitu, kasar gitu. Nah, yang diukur seberapa kasar dan seberapa halus permukaan itu maka dikonversikan menggunakan nilai kekasaran gitu. Ya. Nah, jadi kalau bahasa bukunya ya gini, menyatakan kekasaran permukaan suatu komponen untuk memenuhi fungsinya. Nah, kenapa ada benda yang harus ukurannya kasar, permukaannya kasar, ada yang permukaannya harus halus. Nah, itu terkait dengan fungsi. Misalkan, kalau dia fungsinya bergesekan, ya sering bergesekan, kalau permukaannya itu kasar, maka dia akan cepat aus komponen tersebut, sehingga karena cepat aus fungsinya nanti akan lebih cepat
rusak, misalkan seperti itu. Misalkan kalau fungsinya tadi, nah tapi beda lagi kalau misalkan fungsi benda itu adalah kampas rem misalkan. Kampas rem diciptakan dia harus kasar ya, semakin kasar maka gesekannya semakin banyak dan dia memang fungsinya untuk bergesekan gitu. Maka nilai kekasarannya dibuat sangat kasar. Nah, skalanya kalau teman-teman pernah dengar skala Richter gitu ya, gempa 0 sampai 9 skala Richter, maka kalau dalam harga kekasaran itu dinyatakan nilainya dari nilai N1 sampai N12 gitu. Semakin ke bawah ya, semakin nilainya N1 maka permukaannya semakin halus. Jadi kalau 12 itu kalau istilah dalam burik gitu ya. Nah, semakin ke bawah itu N1 itu semakin glowing gitu. Nah, jadi kalau kita lihat permukaan benda nilainya ada N12, maka permukaannya itu semakin kasar. Dan nilai N1 itu maka dia permukaannya semakin halus gitu. Seberapa halus maka dia dikonversikan kalau kita lihat itu 25 mikron N1 itu. Sementara yang paling atasnya yang 12 itu 50,0005 mikron gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tentang pengertiannya dulu, karena filosofinya di situ nanti. Aman? Oke, kita lanjut ya. Nah, permukaan itu sama mungkin kita kalian pernah mendengar sebesar yang diperlukan, sekecil yang dibutuhkan gitu. Nah, sama pengerjaan harga kekasaran kalau kalian ingin membuat benda ya, itu kalau fungsinya sudah bisa dicapai dengan nilai membuat atau membuat permukaannya halus sehalus N1 gitu. Jadi disesuaikan dengan fungsinya gitu ya. Karena apa? Semakin nilainya semakin kecil, harga kekasarannya semakin kecil, maka proses pembuatannya semakin sulit. Kalau nilai permukaan harga kekasarannya ini semakin sulit dibuatnya, maka ongkosnya juga semakin mahal gitu. Jadi makanya kita harus membuat nilai kekasaran yang umum-umum saja atau yang sesuaikan dengan fungsinya gitu. Nah, dalam bab ini nanti kita akan pelajari yang pertama adalah nilai harga kekasaran. Kemudian untuk mencapai harga kekasaran ini itu menggunakan proses apa sih gitu ya? Proses permesinan apa yang dicapai supaya bisa memperoleh harga kekasaran tertentu. Gitu. Kemudian ada simbol dan bagaimana cara penulisannya. Nah, ini adalah 3 bab yang akan dipelajari hari ini, dan juga nanti setelah ini, setelah harga kekasaran ada gambar kerja gitu. Cara membuat gambar kerja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Jadi setelah kita tahu nilai kekasaran dari suatu produk gitu ya. Nah, maka kita konversikan nih caranya. Misalnya begini cara berpikirnya. Saya punya produk yang ingin nilai kekasarannya N8. N8 itu dicapai dengan menggunakan apa sih, proses apa, kan begitu ya. Nah, maka kita lihat di tabel ini. Keterangan begini. Kalau daerah kasar, normal, dan halus. Jadi, daerah yang warna hitam itu mesinnya dalam penggunaan normal gitu. Nah, kalau halus biasanya mesinnya masih bagus nih. Kalau kasar mesinnya udah jelek. Nah, maka dia ada range-nya nih. Nah, sekarang misalkan saya ingin punya benda yang harga kekasarannya N8 ya, N8. N8 kalau kita lihat itu nilai kekasarannya itu sama dengan 3,2 ya. Maka ditarik garis ke sini ke bawah. Oh, N8 itu bisa dicapai dengan menggunakan misalkan yang pertama untuk yang normal ya,
yang normal. Oh, pertama dia bisa menggunakan turning itu bubut ya, mesin bubut. Kemudian ball blasting itu juga bisa. Kemudian ada lagi nggak turun ke bawah? Nah, oh, ngebor juga bisa ya, drilling, bor, planning, shaping juga bisa. Kemudian apa lagi nih? Cari lagi, oh banyak ya, countersink, kemudian face milling, ya milling fresh ya, itu bisa semua pakai N8. Nah, bagaimana kalau saya ingin memiliki permukaan yang halus, N6 misalkan. N6 itu sudah halus gitu, permukaan yang halus. Nah, maka kita bisa mencapainya dengan ini bubut yang super fine, mesin bubut yang tingkatannya lebih bagus gitu ya. Kemudian bisa menggunakan gerinda. Di gerinda, gerinda itu prosesnya N6 nih. Nah, jadi kalau kita ingin membuat permukaan yang menggunakan mesin gerinda, ya kita jangan minta benda itu kekasarannya N1 gitu, karena nggak bisa tercapai ya. Nah, bagaimana kalau saya ingin memperoleh N1 atau N2? Oh, ternyata menggunakan proses poles. Dipoles. Nah, poles itu dia bisa mencapai N2 sampai N1 gitu. Nah, ini semakin halus permukaan yang dikerjakan, semakin mahal harga atau ongkos pengerjaannya. Jadi semakin ke kanan, ini cost-nya makin tinggi, sehingga sangat dihindari penggunaan nilai N6 dan ke bawah sini, semakin ke kanan semakin mahal. Jadi kalau bisa kalian gunakan range di daerah sini. Nah, kaitannya apa dengan gambar yang nanti akan kalian buat? Nah, coba kita lihat di sini. Misalkan ini. Nah, di sini kalau kalian lihat di pojok kiri ya, nilai kekasaran umumnya adalah N8. Kalau kalian cek N8 itu proses apa sih? N8 itu adalah proses permesinan secara umum. Jadi bisa menggunakan bor ya, kemudian milling, fresh atau milling itu fresh ya. Kemudian bisa bubut. Nah, maka itulah alasannya kenapa si perancang dalam kasus ini adalah saya sendiri menentukan bahwa benda ini 3 ini, slider cam namanya, memiliki kekasaran N8 karena proses pembuatan benda ini secara umum menggunakan proses pemesinan umum. Nah, pada bagian-bagian tertentu kalian lihat di sini ada tanda kurung. Tanda kurung ini menandakan bahwa dia kekhususan. Nah, di sini ada nilai kekasaran tertentu N6. Apa itu N6? N6 itu adalah di sini dia diminta ada proses di gerinda, N6-nya spesifik di gerinda. Maka kalau kalian lihat ya, oh benar, di permukaan-permukaan tertentu dia meminta untuk nilai kekasarannya N6 di gerinda. Kenapa? Karena fungsinya slider cam ini adalah dia bergesekan. Daerah sini itu dia berpasangan ya, tuh lihat. Ini berhubungan. Nilai yang memiliki toleransi khusus itu biasanya kekasaran permukaannya lebih halus. Betul nggak? Karena dia permukaannya harus halus untuk memenuhi fungsinya. Nah, ini fungsi yang di bawah sini dia bergesekan daerah sini. Sehingga dia harus digerinda gitu. Nah, seperti itulah. Ini aplikasinya seperti itu. Nah, kembali lagi. Setelah kita menentukan produk tersebut nilai kekasarannya berapa dengan menggunakan proses apa ya, maka langkah selanjutnya untuk kalian itu kita harus tahu nih simbolnya yang digunakan apa gitu ya. Jadi tadi kalau kita lihat ada simbol yang segitiga seperti ini ya. Segitiga ada yang simbolnya itu dibagi jadi 3. Simbol dasarnya itu ada seperti tanda checklist tanpa tutup. Nah, seperti ini ya. Ini yang pertama. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pengerjaannya nggak ditentukan sama perancangnya. Maksudnya misalkan gambar ini dibuat oleh saya ya, gambar yang ini dibuat oleh saya, maka saya tidak spesifik
menentukan bahwa proses tersebut harus menggunakan proses pemesinan atau proses lainnya gitu. Maka ini diserahkan kepada operator untuk membuatnya. Yang penting bendanya jadi. Nah, si perancang tidak perlu tahu dia mau menggunakan proses pemesinan apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, simbol ini juga bisa berarti bahwa ada lebih dari satu proses permesinan. Lebih dari satu proses pemesinan yang digunakan, atau lebih dari satu nilai kekasaran. Nanti kita lihat contohnya. Ya, misalkan begini. Nah, di pojok kiri atas yang tadi ya, misalkan gambar seperti ini, kalau ada lebih dari satu seperti ini yang di dalam kurung, maka kita bisa ganti menggunakan simbol seperti ini. Jadi tadi misalkan ada N, misalkan di sini ada A2 atau A3, ini bisa diganti dengan N8, misalkan N9 gitu ya, yang ini ada N8, N9, kemudian N6 gitu. Kemudian di sini ada N5 misalkan gitu ya, segitiganya. Nah, ini bisa diganti 3 proses ini menggunakan seperti ini, simbol seperti ini. Nanti N9, N6, N5-nya ini akan didetailkan di posisinya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini akan didetailkan seperti ini. Bisa berarti A2 daerah situ, bisa berarti A3 daerah berikutnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah simbol checklist dengan tanda tertutup seperti ini. Nah, kalau sudah ditutup seperti ini, itu artinya dia harus menggunakan proses permesinan. Permesinan itu apa sih? Proses ya, machining bahasa Inggrisnya ya. Machining itu seperti bubut, freeze, kemudian gerinda, kemudian lapping, broaching, dan lain sebagainya ya. Nah, proses permesinan itu adalah proses yang biasanya nanti menghasilkan scrap ya. Ini nanti ada hasilnya scrap biasanya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi satu proses. Nah, kalau menggunakan simbol lingkaran seperti ini, maka ini artinya benda tersebut tidak mengalami proses pemesinan atau dibiarkan saja begitu adanya gitu ya. Nih, kondisi awal permukaan sesuai dengan kondisi awal gitu. Jadi kalau ada proses ini, itu bendanya nggak diapa-apain sesuai dengan hasil nanti benda jadinya. Contohnya biasanya digunakan pada benda-benda tuangan, cor. Benda cor. Kemudian mold, cetakan plastik ya. Ini mold. Kalau teman-teman yang ikut webinar 2 minggu yang lalu, itu pasti paham tentang ini. Nah, simbolnya di pojok kiri atasnya bukan simbol yang seperti ini. Kalau benda tuangan, simbolnya seperti ini. Atau juga selain itu adalah proses tekuk. Tekuk ya. Forming ya, bahasa Inggrisnya forming. Misalkan contoh bendanya adalah sebentar. Di sini kalau nggak salah. Nah, ini benda yang dibentuk seperti ini, simbol ini bisa diganti ya menggunakan simbol yang lingkaran. Gitu. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu 3 simbol dasar ini, maka langkah berikutnya setelah simbol dasar ini, maka ada simbol-simbol aksesoris gitu ya. Penempatannya ada di sini. Tadi kalau kita lihat di sini ada N8 gitu ya. Kemudian ada yang di sini A, B, C, D, E, dan F. Ya, kita mulai dari A dulu. A itu di sini itu adalah harga kekasaran RA dalam mikrometer atau mikroinci atau dari nilai N1. Nah, ini yang nanti dikonversikan dari N1 sampai N12. Kemudian yang B itu metode pemesinannya atau pelakuannya atau pelapisannya. B itu tadi makanya kalian lihat di sini ada tulisan di gerinda ya. Di gerinda misalkan. Nah, ini kalau sudah perancang menentukan seperti ini, maka operator dia harus melaksanakan proses itu. Di gerinda atau tadi
kita lihat di sini dia ditekuk, berarti produk ini dibuat dengan cara ditekuk ya. Nah, seperti itu, bending gitu ya. Nah, kemudian habis B, kemudian C, panjang pengerjaan. Nah, panjang pengerjaan itu misalkan ada permukaan seperti ini. Nah, kita hanya ingin menggerinda sepanjang ini, maka sepanjang X, maka di sini dicantumkan di posisinya ada di mana? Di C gitu ya. Kemudian yang D dulu. D itu arah alur pengerjaan ya. Jadi kalau kita lihat proses machining itu misalkan kita harus spesifik arah alurnya seperti ini atau dari arah kanan ke kiri atau kiri ke kanan atau atas ke bawah, maka ini harus dicantumkan di sini arah alur pengerjaannya. Nanti menggunakan simbol ini. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini ada simbolnya. Kemudian yang ini D di sini ya. Yang D ini disimpannya di sini. Yang itu kelebihan ukuran permesinan. Untuk kelebihan ukuran permesinan itu misalkan, nah biasanya disimbolkan dengan strip-strip seperti ini, titik 2 strip. Nah ini kelebihan seperti ini, nanti dikasih keterangan juga kelebihan ukuran permesinannya berapa, misalkan 2 mm. Nah nanti di sini cantumkan 2 mm gitu. Dan F itu harga kekasaran lainnya. Kalau misalkan nanti ada harga kekasaran lainnya yang lebih dari 1. Nah, ini cara penulisannya seperti ini ya. Ini digerinda itu untuk penunjukan nilai kekasaran. Kemudian ini tadi C ya, seperti itu. Untuk yang C itu panjang pengerjaan. Nah, ini kemudian yang ini yang arah pengerjaan itu yang simbol ini berarti tegak lurus ya. Nah, kemudian ini untuk kelebihan ukuran. Seperti itu. Nah, ini tadi ya yang untuk arah serat, itu gambarnya seperti ini simbolnya, bisa sejajar, bisa tegak lurus, bisa cross. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Kalau sejajar, maka dia searah prosesnya. Disimpan seperti ini. Kalau tegak lurus, dia tegak lurus terhadap bidangnya, bidang proyeksinya, gitu, tegak lurus. Nah, kemudian yang diagonal dia seperti itu, dan lain sebagainya ya, ini segala arah. Dan ini biasanya spesifik untuk arah-arah tertentu. Kenapa spesifik? Karena biasanya nanti pengaruhnya dengan kekuatan bendanya, kekuatan benda. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat ya di gambar-gambar Jepang biasanya itu mereka masih menggunakan simbol yang lama seperti ini. Nah, sementara gambar-gambar standar aturan ISO yang baru itu sudah menggunakan simbol N8, N10, N1 sampai N12 gitu. Nah, jadi kalau kalian nanti bekerja melihat ada simbol-simbol seperti ini, itu kalian harus menerjemahkannya. Nah, simbol segitiga 1 itu nilai kekasarannya N11 sampai N10 gitu. Kemudian yang 2 itu N9 sampai N7. Kenapa mereka menggunakan range gitu? Karena nilai ini adalah nilai yang relatif sulit dicapai gitu. Maka kalau kita lihat tadi di tabelnya ya, nah ini kan ini juga di range antara kasar, normal, dan halus. Maka untuk mengambil amannya, orang-orang zaman dulu dengan keterbatasan mesinnya menggunakan range seperti ini. Ya, kemudian ini 3 itu N6 sampai N4, kalau 4 itu kurang dari N3 begitu. Jadi nanti kalau kalian melihat ketika bekerja melihat ada gambar seperti ini jangan kaget. Nah, kalian lihat aja di sini konversinya seperti apa gitu. Nah, ini contoh penerapannya. Ya, tadi ya. Ini juga sudah kita lihat seperti ini. Kalau misalkan lebih dari 2 itu bisa diganti menggunakan simbol seperti ini. Nah, kemudian ini juga ini harga kekasaran umum ya, misalkan di sini yang N8 seluruhnya kecuali ada ketentuan lain dikasih keterangan seperti ini. Nah, ini untuk berarti bagian tertentu dia spesifik. Nah, kemudian untuk yang ini kelebihan permukaan yang mendapatkan perlakuan khusus ya.
digalvanis, ini dikasih lapisan ya, itu dicantumkan di sini. Kemudian karena proses digalvanis itu bukan proses pemesinan, maka dia simbolnya seperti ini ya. Jadi pertama dia dimasining dulu, kemudian digalvanis, maka dia prosesnya seperti ini. Nah, kemudian bagian yang setelah digalvanisnya itu dia dilakukan proses pemesinan ya. Baru dia kasih A1, nilai kekasarannya berbeda gitu. Nah, kemudian ketentuan dalam penggambaran simbol ini juga ada ketentuannya. Tinggi simbolnya berapa ya. H1 misalkan, H1 itu tingginya 5, dari sini ke sini 5. Dari sini ke sini H2-nya adalah 10, 5, 10 dengan kemiringan 60, 60. Gitu. Jadi kita menggambar segitiga yang seperti ini simbol itu nggak sembarangan, ada aturannya juga gitu. Nah, sekarang kita lihat penerapannya. Oke, kasus pertama ini dia bendanya forming ya. Nah, forming karena forming termasuk pembuatan lubang, ini dia menggunakan punch dan piercing gitu ya. Maka dia di sini menggunakan simbol seperti ini, kemudian tandain dibentuk gitu. Kalau kita lihat contoh lain, ini masih produk yang sama. Nah, misalkan ini. Oh, ini permukaannya cukup menggunakan N8. Berarti seluruh permukaan yang ada di benda ini dia menggunakan proses permesinan yang menghasilkan nilai kekasarannya N8. Oke, gitu. Nah, bagaimana dengan gambar susunan? Ini gambar susunan ya. Gambar susunan itu tidak mencantumkan nilai kekasaran, atau kalaupun kita ingin mencantumkan, dia cukup menggunakan simbol yang seperti ini. Nah, di pojok sininya biasanya, di pojok sini ya, itu cukup menggunakan simbol yang seperti ini saja. Karena apa? Karena di sini tidak ada proses permesinan ya. Mereka hanya proses perakitan gitu. Oke, nah ini untuk contoh lainnya. Nah, proses penyimpanannya adalah seperti ini, penunjukan ukurannya. Dia disimpan di garis proyeksi ya, dengan keadaan menyentuh dengan garis proyeksi. Nah, jika dia posisinya terbalik, maka hurufnya tidak ikut terbalik ya, tetap dibacanya normal dari kiri ke kanan ya. Dari sini juga ketika dia posisinya miring seperti ini, maka dia dibaca dari kiri ke kanan. Lalu seperti itu. Oh, yang ini. Nah, jika posisinya miring seperti ini, maka dia juga harus dibaca dari kiri ke kanan. Gitu. Oke. Nah, untuk harga kekasaran ini materinya sudah selesai.